Jadi Allah sendiri itu menawarkan jual beli sama kita. Pertama ya, Allah melarang membeli, menjual Allah dengan harga yang murah. Jangan menjual Allah dengan harga yang murah. Maksudnya gini, Allah itu membeli sembayangmu, Allah membeli pelayananmu kepada Dia, Allah membeli cintamu kepada Dia. Ongkosnya adalah alam dihamparkan, ongkosnya adalah pohon-pohon ditumbuhkan, ongkosnya adalah metabolisme badanmu dilancarkan, ongkosnya adalah segala macam rahmat dan berkah alam dan manusia yang kita nikmati tiap hari. Jadi Allah sendiri menjual sangat murah rahmatnya itu hanya untuk supaya kita sholat 5 kali sehari, hanya setengah jam dari 24 jam, hanya berpuasa 1 bulan di dalam 1 tahun, itu pun ternyata selama Ramadan makan lebih banyak daripada bulan yang lain. Budget Ramadan itu bisa 3 kali lipat dari bulan-bulan yang lain. Jadi Allah mengajarkan jual beli. Semua nabi berjual beli. Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin itu karena dia trusted, dia bisa dipercaya oleh siapapun saja, asal titip barang kepada Muhammad maka aman, kan gitu. Tetapi Allah tidak menjual harga dirinya kepada Anda. Allah tidak menjual hal-hal yang tidak boleh dijual. Jadi ilmu pertama yang harus dicari manusia adalah apa yang boleh dijual atau apa yang pantas dijual, apa yang tidak boleh atau tidak pantas dijual. Ini bisa cari dari yang gede-gede sampai yang kecil-kecil. Misalnya dia nyanyi, lagunya boleh dijual, tapi harga dirinya tidak boleh, kan begitu. Komposisinya, liriknya, materi dari lagu itu boleh dijual ke produser, tapi harga dari lirik dan nilai-nilai yang dikandung oleh liriknya itu tidak bisa dijual. Dalam arti tidak boleh dikompromikan kepada. Kalau mengkompromikan berarti kan jual murah. Nah, begitu. Jadi dokter boleh minta pasien ikut menghargai bahwa dia beli loh jarum suntik itu, beli loh. Tempat prakteknya itu juga nyewa loh ya. Jadi pasien juga tolong toleran bahwa dokter juga butuh duit. Tetapi peristiwa dia menolong pasien tidak boleh dijual. Peristiwa dia menyembuhkan orang itu bukan barang jualan. Bisa nggak dokter membedakan itu? Bisa nggak membedakan itu? Kemampuan kehancuran manusia sekarang karena di setiap bidang tidak diurai mana hal yang boleh dijual, mana yang tidak. Tanah masjid boleh dijual, tapi hakikat masjid tidak boleh dijual, kan begitu? Banyak sih contohnya. Guru mengajar itu bukan jualan ilmu. Dia menerima bayaran itu adalah beli waktunya dia yang dihabisin oleh sekolahan dan muridnya, beli energi dan keringatnya dia, tapi bukan ilmunya dan bukan martabatnya. Nah, martabatnya tidak boleh dijual. Saya kira Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Kebudayaan, dan Departemen Agama itu yang paling krusial, yang paling subhat, yang harus cari bidang apa, sisi mana dari departemen itu yang boleh dijual dan yang tidak boleh dijual. Kalau ini tidak dicari, maka kita akan hancur. Bahkan sesungguhnya kalau mau agak ekstrim dan lebih aman, BUMN kerjaannya nyariin duit dengan modal dari rakyat, karena 70% keuangan negara ini ada di BUMN, selebihnya 30% yang di konglomerat, yang di APBN, dan di sektor lain itu hanya 30%. Maka hasil kerja BUMN ini kemudian diaplikasikan untuk kesejahteraan. Maka
rakyat harus digratiskan kesehatannya, digratiskan pendidikannya, digratiskan ibadahnya, dan digratiskan karyanya. Jadi orang punya lagu, punya hak untuk dibayar oleh pemerintah. Yang dibayar kreativitasnya, bukan harga dirinya. Sehingga tidak cari-cari uang kemana. Jadi seniman itu punya hak untuk dibiayai negara, karena negara sudah dibiayai rakyat untuk bekerja, yaitu di Kementerian Perdagangan, BUMN dan seterusnya yang memang dibiayai rakyat untuk bekerja. Ini saya agak serius. Nah, kita sekarang sudah tidak bisa membedakan mana yang dijual, mana yang tidak. Ini saya agak repot juga nyari contohnya. Sebab saya sendiri itu hidup dengan repot seperti itu. Sampai hari ini saya tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa saya tidak bisa ditanya, Cak, kalau mengundang sampean tarifnya berapa? Itu kan pertanyaannya tetap seperti itu sampai hari ini. Tetap seperti itu. Bahkan kalimatnya kadang-kadang agak lumayan, agak kalau misalnya, Cak, kira-kira berapa yang harus kami siapkan, dengan agak sopan lah ya. Tapi kalau sudah ngomong tarifnya berapa sih, Cak, kalau ngundang sampean, nah itu aku ini mebel lah ya opor. Jadi saya sampai hari ini alhamdulillah, meskipun tidak pernah berhasil menjelaskan kepada masyarakat, tapi sampai hari ini saya tidak pernah membolehkan sekretariat atau manajemen saya untuk menyebut angka kalau mengundang saya. Dan saya makin lama makin tidak mau urusan sama sekali. Sampai kemarin di Komisi Yudisial itu ada repot karena saya disuruh diskusi oleh Pak Busro, Ketua KPK. Kemudian secara formal kan saya dapat imbalan. Imbalannya harus saya tanda tangani, sementara saya tidak mau menandatangani, saya tidak ada urusan penandatanganan dan honor-honor. Akhirnya saya kasihkan ke Gandhi. Nah, mereka tidak mau menerima kalau Gandhi yang nanda tangan, itu menyalahi birokrasi, ntar kena KPK lagi. Nah, saya tidak tahu bagaimana mereka kejar, siang, sore, sampai malam mereka kejar supaya saya mau tanda tangan. Tapi saya bukan, ya saya tidak mau tanda tangan, saya tidak ada urusan honor ke sini. Saya ke sini karena saya cinta sama Busro, karena kasihan sama nasib dia sekarang, saya bilang gitu. Jadi saya tidak ada urusan. Kalau Pak Busro ngajak saya ke restoran mentraktir saya, itu saya terima dengan senang karena makan saya adalah makannya yang berasal dari orang bersyukur atas kehadiran saya. Tapi kalau honor saya monggo, itu pun kamu yang menentukan dan saya tidak akan pernah mau tahu jumlahnya. Dan sudah kira-kira 10 tahun ini saya tidak pernah berurusan dengan itu karena langsung urusannya sama manajemen dan saya tidak tahu. Tidak pernah tahu berapa, saya tidak pernah tahu. Kemana uangnya saya tidak pernah tahu, itu urusan mereka. Artinya teman-teman sekalian, saya cuma menghindari jangan sampai saya menjual sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dijual. Jadi kalaupun nanti masih ada kesalahan manajemen, minimum niat saya sudah menghindar dari hubungan antara idealisme dengan uang gitu loh. Minimum gitu. Saya disuruh nulis skenario sama Mbak Westi sama Mbak Dewi. Saya minta honor berapa Mbak Westi? Kan begitu, nanti tolong diceritakan. Skenario film loh, Rek. Larang loh, Rek. Aslinya ya. Tapi pernahkah saya bicara tentang itu? Pernahkah saya nanya tentang itu? Gitu loh. Artinya, oke lah, saya tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang boleh dijual, apa yang tidak. Tapi paling tidak saya sebisa mungkin tidak menjual apa-apa. Bahkan saya tidak menjual kebaikan saya kepada istri saya untuk dibalas dengan bayaran apapun. Artinya saya baik sama orang lain, saya tidak nagih orang lain baik sama saya. Itu sampai begitu saya. Sakarmu kan elek ya aku sakarep-karepmu kan. Itu nono aku yo ono aku ising aku sakarepmu, engko tak cuci silitmu mari ngono. Terus gak masalah. Artinya saking takutnya saya kepada kekeliruan itu, maka sampai saya benar-benar gak mau urusan. Saya nulis terakhir di Kompas itu, saya dimintai nomor rekening, saya kirim nomor rekening palsu. Terus
2 minggu kemudian ditelepon, ini Cak kok nggak bisa dimasukin ke rekening itu, nggak ada. Memang nggak ada, ngaku ngawur contoh gitu aja. BCA cabang iki nomor sekian atas nama Muhammad AN ini ora ono. Lah terus bagaimana ya, sakarepmu kono kok apakno, saya bilang gitu. Bukan saya hebat, saya takut menyinggung perasaan Tuhan. Bayangin saya mosok wong nulis dolek duit rek, ngetik sehalaman ya lumayan selawi ripis seket status ya mosok ngono rek, wong urip pisan. Nulis ya nulis, sholat ya sholat, bekerja ya bekerja. Bahkan jualan nasi pun meskipun nanti akan dapat laba, kan nggak perlu dipikirin labanya. Yang perlu dipikirin adalah bikin nasi yang baik, bikin nasi yang sehat, berjualan dengan sopan, bertanggung jawab kepada pembeli, kan pasti dapat rezeki tanpa engkau pikirkan rezeki itu. Kan begitu. Allah melihat kamu, hiduplah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan engkau dilihat oleh Allah, kan begitu. Jadi aku gak enak terus pekewo. Mau jadi kiai yang beneran aku ya pekewo karo Kanjeng Nabi. Pakaian rek gitu. Boten ampun. Misalnya saudara-saudara, hidup itu harus melalui 5S. Kemana ya? Terus Umar bin Khattab, ainun najib, hadis Rasul dulu baru bikin hadis sendiri. Hadis Rasul ente nggak hafal, bikin hadis sendiri. Aku sembun boten. Makanya saya ndak mau lebih terkenal dari Nabi Muhammad. Ndak boleh. Tugas kita mempopulerkan Muhammad. Jangan sampai kita lebih populer dari Muhammad. Jangan bikin majelis Rasulullah. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala mesisan. Bikin klub sepak bola Ar-Rahman Ar-Rahim. Azza wa Jalla band. Mesisan wis. Kesuwen iki. Entakno kabeh wis. Tempe penyet Israel. Pedes kabeh Israel hari ini ya. Coba wis. Dintekno kabeh pokoke. Biro perjalanan pakai paten ya buruk wis biar buruk wis dintekno wis entek iki sesuk Gusti Allah bingung iki opo tak kei malaikat 10 dilek kabeh dilek kabeh yo opo arek-arek sembarang kok didoli lho. Oke, saya ndak akan baik, pokoknya semua dijual, apa saja dijual murah masalahnya, betul nggak? Dijual murah. Seorang artis mestinya kalau dikontrak itu tanya ini main film apa atau sinetron apa, ya toh? Saya tak lihat skenarionya dulu, kalau saya cocok kita ketemu lagi runding, ya toh? Kalau saya boleh saya akan menawar karena saya tidak sependapat sama skenario ini, kan begitu? Nanti kalau sudah sepakat inti dan idealisme skenarionya, baru kita runding syutingnya kapan, berapa lama, saya punya anak, saya punya kesibukan lain, cocok enggak waktunya. Kalau sudah cocok waktunya, dirunding lagi ini pakai kostum apa, pakai copot celana apa tidak. Nah itu dirunding juga. Tolong diceritakan sekarang bagaimana menjadi artis di Indonesia. Itu semua kan nggak boleh dijual, mas. Itu namanya martabat. Dalam hidup kan kita tahu ada 3, nyawa, martabat, harta. Dan ini yang dilindungi oleh setiap muslim. Di mana ada engkau, aman nyawanya orang, aman martabatnya orang, dan aman hartanya orang. Selesai kalau 3 itu aman. Setahu saya dari beliau-beliau ini artis sekarang, misalnya di salah satu yang terbesar itu, nggak pakai gitu-gitu, pokoknya disuruh datang, ditelepon untuk coba kostum.
tidak ngerti akan main apa, dan datang ke syuting pun tidak jelas skenario-nya apa, pokoknya disuruh apa aja mau. Itu namanya bukan jual keaktoran, jual martabat. Seniman punya martabat, puisi ada martabatnya, pelawak aja ada martabat. Pelawak kok sing dieksploitir merongose, budake, kan gitu. PSE, jadi sing didol ku fisik, saking gak melakune uteke, kan gitu. Oke, ini contoh-contoh manusia. Jadi kita dan nanti di dalam satuan yang besar kita mengenal yang namanya kapitalisme. Nanti saya mohon Mas Yan untuk bercerita sedikit mengenai apa yang sedang kita hadapi bersama sekarang ini sehubungan dengan mentoknya kapitalisme dan bumerang kapitalisme internasional. Kita akan mengalami kolaps yang sangat serius, kecuali rakyat Indonesia. Nah, Anda kan tidak ada kolaps. Wis biasa. Kolaps opo? Opo gak mangan wis biasa. Akeh tonggo, ya akeh konco, akeh warung, gitu. Ngutang. Mangan kerupuk 8 ngaku 3. Alah, gampang di Indonesia punya nafas sendiri rakyat Indonesia, dan yang diuntungkan adalah SBY, kelihatan di dunia seolah dia presiden yang sukses, padahal itu karena rakyatnya hidup dengan nafasnya sendiri, dengan ubet swastanya sendiri, tanpa tergantung negara, kan begitu. Jadi rakyat Indonesia sangat menolong pemerintahnya, bahkan sangat menolong dunia. Kalau yang kecil-kecil di Jalan Sudirman sangat menolong perusahaan-perusahaan besar. Akan makan apa itu karyawan-karyawan kalau nggak ada warteg-warteg di bawah? Jadi kan tidak rasional sebenarnya cash flow antara input dan outputnya di dalam perusahaan. Kalau nggak ada warung-warung kecil itu terus ya opo, kan begitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kembali kepada pertanyaan apa sih yang boleh dijual, apa yang tidak. Menurut saya, departemen yang paling harus hati-hati itu kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan agama. Ini harus sesedikit mungkin berjualan. Bahkan mereka memang harus dibiayai. Jadi kalau Pak Jero Wajik pernah mengeluh, teman-teman saya menteri mengatakan bahwa departemen saya itu departemen konsumtif, tidak produktif. Loh ya memang harus konsumtif. Loh mosok seniman suruh jualan diri, mosok Rendra suruh. Dulu Rendra kan setengah mati dia keuangannya, terus Rendra disuruh jualan puisinya. Suruh bagaimana? Kita hormati dong kreativitasnya, kita hidupi dia, kan begitu. Makanya ngerti dong kalau rohani itu harus dibiayai. Cintamu itu harus kamu biayai, dan jangan dibilang itu konsumtif. Memang cinta, masuk cinta suruh biayai berarti jenengnya melacur. Nah, cinta itu membiayai, cinta harus dibiayai dong, kan begitu. Ya cinta memang harus dibiayai kalau mau didetail, gitu loh teman sekalian. Nah, terus kita sekarang punya ini. Sebelum Mas Yan dan Sabrang, saya mohon kita, karena beliau ini punya penyakit agak ngantuan kalau sudah larut malam, dan kita kasih ini, tolong cerita dulu Mbak Westi, Mbak Dewi tentang film itu. Film itu kan juga apa ya, itu yang bikin mereka bertiga sebenarnya, Sabrang sama Mbak Dewi sama Mbak Westi. Film itu yang film piye lah.